Saat menyebutkan nama sebuah kota, mungkin terlintas gambaran secara umum seperti lokasinya, pusat pemerintahan, atau atraksi wisatanya. Namun, tahukah kamu jika hampir setiap kota di Indonesia memiliki julukan yang menarik dan syarat makna? Ya, julukan tersebut bukan sekadar sebutan, tetapi mencerminkan identitas dan keunikan dari kota itu sendiri. Di video berikut ini saya akan membagikan makna di balik julukan kota-kota di Indonesia yang masih asing di telinga kita bahkan belum pernah diajarkan di sekolah. Dijuluki Kota Seribu Gunung karena sebagian besar area Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Bagian timur perbatasan dengan Kabupaten Temanggung terdapat dua gunung berapi, Gunung Sindoro 3136 meter, dan Gunung Sumbing 3371 meter. Daerah utara merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prahu, 2565 meter, Telaga Menjer, dan Danau Cebong. Di sebelah selatan wilayah dataran rendah Wonosobo, terdapat Waduk Wadas Lintang. Julukan Kota Seribu Pinang mengacu pada keberadaan pohon pinang atau sering disebut pohon aren yang banyak tumbuh di Jayapura, di setiap sudut kota. Dari pemukiman warga hingga kawasan komersial, hamparan pohon pinang menjadi pemandangan yang tak terpisahkan dari Jayapura. Selain itu, masyarakat lokal juga banyak yang memiliki kebiasaan mengunyah buah pinang sambil beraktivitas. Tasikmalaya dikenal dengan julukan Kota Seribu Bukit. Julukan ini dikenal karena banyaknya bukit yang tersebar di seluruh penjuru kota ini. Jumlah bukit di kota ini sangat banyak dan menjadi salah satu ciri khas dari kota Tasikmalaya. Singkawang diberi julukan sebagai Kota Seribu Kelentek karena di kota ini terdapat banyak vihara, kelenteng, dan cetia. Bahkan, menurut sebuah sumber pada 2014 terdapat 704 bangunan kelenteng, vihara, dan cetia di Singkawang. Banyaknya bangunan tersebut tidak terlepas dari mayoritas penduduk Singkawang yang rupanya merupakan keturunan Tionghoa. Mereka kebanyakan beragama Buddha dan Konghucu, sehingga tak heran jika bangunan semacam kelenteng, vihara, dan cetia sangat banyak di sini. Di Sabang, Aceh, terdapat peninggalan-peninggalan situs bersejarah dari masa Perang Dunia II. Julukan Kota Seribu Benteng disematkan pada Sabang karena di sana berdiri ratusan benteng pertahanan peninggalan Jepang yang digunakan untuk menghalau musuh. Ribuan benteng dan bunker ini tersebar di berbagai sudut kepulauan Sabang dan menyimpan sejarah kelam perjuangan melawan penjajah. Kota Mataram dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Alasan mengapa disebut sebagai Kota Seribu Masjid adalah karena mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, sehingga disebut sebagai Kota Seribu Masjid. Berdasarkan data, terdapat 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil yang tersebar di sana. Kota Tembilahan merupakan salah satu kota di Provinsi Riau terkenal dengan sebutan Negeri Seribu Parit, tempat aliran air. Pasalnya sepanjang jalan menuju Tembilahan sebagai pusat kota dari batas wilayah Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu terdapat sekitar 127 jembatan besar dan kecil, yang di bawahnya terdapat aliran air. Tangerang adalah pusat manufaktur dan industri di Pulau Jawa dan memiliki lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Tangerang memiliki cuaca yang cenderung panas dan lembab, dengan sedikit hutan atau bagian geografis lainnya. Kawasan-kawasan tertentu terdiri atas rawa-rawa, termasuk kawasan di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Geografis Pacitan yang didominasi bebatuan kares memang layak menyandang julukan Kota 1001 Gua. Banyak gua yang tersebar di berbagai wilayah. Sampai kini belum terhitung secara pasti berapa jumlah lubang alam baik yang vertikal maupun horizontal. Banyaknya gua di wilayah ini membuatnya dijuluki sebagai Kota 1001 Gua. Kota 5 dimensi itu julukan yang diberikan kepada kota Palu. Kenapa kota 5 dimensi?
karena kota Palu ini merupakan satu-satunya kota yang diapit oleh 5 bagian dari alam apa saja itu. Dimensi pertama adanya lembah. Dimensi kedua adanya lautan. Dimensi ketiga ada aliran sungai yang membentang dari gunung sampai ke pantai. Dimensi keempat adanya pegunungan. Dimensi kelima adanya teluk. Dari kelima dimensi di atas kota Palu berada di tengah-tengah sehingga ketika kita berkunjung ke kota Palu, semua kelima dimensi tersebut dapat dilihat sekaligus tanpa harus berpindah-pindah tempat. Tanjung Pinang merupakan salah satu kota di Kepulauan Riau yang mendapat julukan Kota Gurindam. Istilah Gurindam sendiri merujuk pada karya Gurindam 12 dan Bustanil Katibin milik Raja Ali Haji. Kedua karya tersebut merupakan salah satu bentuk awal terciptanya bahasa Melayu yang sekarang menjadi bahasa Indonesia. Kaimana adalah sebuah wilayah di Papua Barat dengan keunikan geografisnya yang indah. Terletak di ujung barat Papua, Kaimana kerap kali disebut kota senja karena menjadi salah satu tempat dengan pemandangan sunsetnya yang memukau. Lengkungan sinar mentari kemerahan yang memantul di permukaan laut sore hari memang menjadi salah satu pemandangan paling memukau di Kaimana. Banyuwangi dikenal dengan sebutan The Sunrise of Java atau mataharinya Pulau Jawa. Mengapa demikian? Banyuwangi adalah wilayah paling timur di Pulau Jawa, sehingga menjadi destinasi pertama untuk menyaksikan matahari terbit di Pulau Jawa. Pemandangan epik ini dapat disaksikan dari sejumlah titik populer seperti Kawah Ijen dan Pantai Watu Dodol. Ikon pariwisata ini pula lah yang membawa berkah kemakmuran serta mengiringi Banyuwangi dengan identitas sebagai surga wisata di ujung timur Pulau Jawa. Jika Banda Aceh yang dijuluki sebagai Serambi Mekah, selanjutnya ada Gorontalo yang dikenal sebagai negeri Serambi Madinah. Julukan sebagai kota Serambi Madinah muncul sebagai manifestasi nilai adat, nilai kesopanan dan nilai norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat yang mayoritas memang merupakan pemeluk agama Islam. Majalengka disebut kota angin lantaran kecepatan atau hembusan angin kencang di wilayah itu. Selain itu, letak geografisnya yang ada di kaki Gunung Ciremai, mengakibatkan perbedaan tekanan udara di wilayah utara dan selatan. BMKG menyebut bahwa kecepatan angin di Majalengka lebih cepat dibanding kota-kota lain. Medan mendapat julukan sebagai Kota Melayu Delhi karena nilai historisnya yang kuat. Medan sering juga dikenal sebagai Tanah Delhi karena suku Melayu Delhi yang merupakan tuan rumah kota Medan. Pada zaman dahulu, terdapat Kesultanan Delhi di Medan yang berkuasa hingga Perang Dunia II berakhir. Kesultanan Delhi masih ada hingga sekarang, tetapi tidak berkuasa seperti sedia kala. Kota tercinta, sebutan ini pantas disematkan karena memesona siapa saja yang mengunjungi Kota Padang dengan keindahan alamnya yang memukau. Panorama perbukitan yang menghijau mengelilingi kota ini, sementara hamparan laut lepas Samudera Hindia membentang luas di hadapannya. Kombinasi alam memesona yang memanjakan mata, sanggup mencuri hati untuk selamanya jatuh cinta pada Padang.